Amos pasal 4 ayat 1-3 terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 4-5. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Shalom saudara, ketika kita ditanya mengapa kita setia membawa persembahan persepuluhan, kira-kira apakah jawaban kita? Apakah kita setia karena kita takut Tuhan, atau kita setia membawa persepuluhan karena takut berkat Tuhan dihentikan? Saudaraku, Amos menyindir kehidupan umat pada zaman itu yang tidak konsisten. Mereka rajin membawa persembahan dan persepuluhan, tetapi pada saat yang sama mereka juga rajin berbuat dosa. Mereka hanya setia pada formalitas ibadah yang dibatasi ritus-ritus kesalehan dan persembahan. Sebaliknya, dasar etis tentang kehidupan sebagai umat Allah yang kudus justru dibuang jauh-jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Bagi Allah, umat yang demikian layak diganjar hukuman. Sehingga dalam Amos 4 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan Allahku telah membuat janji demi kekudusannya. Kesulitan itu akan datang kepadamu. Orang membawa kait dan mengambil kamu selaku tahanan. Mereka memakai pancing untuk mengambil anak-anakmu. Mengapa Allah menghukum umatnya? Walaupun mereka setia membawa persembahan kepadanya. Dalam ayat yang keempat dikatakan, Tuhan yang Maha Tinggi berkata, hai umat Israel, pergilah saja ke tempat ibadah di Betel dan berbuat dosalah di situ. Pergilah ke Gilgal dan berbuatlah dosa sesuka hatimu. Silakan mempersembahkan korban setiap pagi dan membawa 1/10 dari segala penghasilanmu setiap 3 hari. Saudara, mereka memang suka membawa persepuluhan. Bahkan dikatakan mereka membawa setiap 3 hari. Namun pada saat yang sama mereka juga berbuat dosa sesuka hati. Karena itu saudara, firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Setiap umat Tuhan semestinya menghayati teologi persembahan dengan benar. Persepuluhan yang kita bawa adalah bentuk hormat dan takut kepada Allah. Namun persepuluhan yang kita bawa tidak lepas dari kehidupan orang yang membawanya. Apabila kerja dan hidup kita diwarnai dosa, bagaimana mungkin persembahan yang kita bawa atau persepuluhan yang kita bawa itu karena takut Tuhan, sementara hidup kita berlumuran kesalahan. Membawa persembahan persepuluhan
namun apabila tanpa disertai ketaatan adalah kesia-siaan. Persepuluhan tanpa kekudusan hanya akan menghasilkan hukuman. Segala hal itu tak akan menyurutkan murka Allah apabila kita tetap tinggal di dalam segala kebebalan dosa-dosa kita. Jika kita membiarkan diri terjebak dalam lingkaran, hari kerja dosa seperti biasa, hari Minggu minta pengampunan dosa, sebenarnya kita justru sedang menantang Allah. Karena itu saudara, kekudusan dan ketaatan harus mewarnai setiap persembahan yang kita bawa, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami membawa persembahan persepuluhan, itu adalah sebagai bentuk hormat dan takut kepada Engkau. Namun persembahan persepuluhan yang kami bawa Tuhan tidak lepas dari kehidupan kami yang membawanya. Apabila hidup kami, pekerjaan kami diwarnai oleh dosa, maka bagaimana mungkin kami dapat berkata bahwa persepuluhan yang kami bawa adalah karena takut dan hormat kepada Tuhan, sementara hidup kami penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami supaya kami terus hidup di dalam ketaatan, supaya kami terus hidup di dalam kekudusan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami terus makin membenci dosa di dalam kehidupan kami. Oleh karena membawa perpuluhan namun tidak disertai dengan ketaatan adalah kesia-siaan. Membawa persembahan tapi tanpa kekudusan hanya akan menghasilkan hukuman. Mampukan umat-Mu untuk hidup kudus, mampukan kami untuk taat, dan biarlah kekudusan dan ketaatan yang mewarnai setiap persembahan yang kami bawa, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus juga Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Maliana Muntu yang di dalam kasih dan pertolongan Tuhan dapat merayakan ulang tahun, bertambah usia di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa Bapa untuk AI Machen, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan bahkan di dalam imannya. Dalam segala keterbatasannya, biarlah Ibu Maliana Muntu tetap setia dengan perjanjian, juga tetap hidup takut akan Tuhan, bahkan segala sesuatu yang dikerjakannya didasari karena hormat dan takut kepadamu. Sehingga warisan imanlah yang diberikan kepada anak dan cucunya. Pelayanannya di Komisi Usia Bahagia kiranya Tuhan pakai, sehingga pelayanan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga untuk kesehatan dan pekerjaannya, biarlah berkat rohani yang dari sorga yang akan menyertai perjalanan rekan-rekan remaja pemuda dari GKT Sumbawa yang hari ini akan menuju ke Banyuwangi. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyertai, sehingga mereka dari Sumbawa dalam keadaan baik, tiba di Banyuwangi juga dalam keadaan baik, dan kemudian akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan remaja pemuda wilayah 5 untuk menuju ke kota Semarang. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Maliana Muntu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Tuhan memberkati.